Pagi sekira pukul 6 kala langit Jakarta belum menebar aroma demokrasi, melainkan aroma peperangan dan perlawanan. Ridwan, kelahiran Jakarta 26 Januari 1975, yang pada 27 Juli 1996 berusia 21 tahun. Dia berdiri di kantor PDI Jalan Diponegoro, sekuat mungkin bertahan mengawal perjuangan Megawati Soekarno Putri dari gempuran pasukan ABRI yang mendukung Suryadi sebagai ketua umum PDI. Diyakini pasukan ABRI tersebut sengaja mengenakan pakaian PDI sebagai modus penyamaran pembelaan demi kepentingan melanggengkan kekuasaan. Pria berkacamata itu merasakan betul getirnya perjuangan demokrasi negara Republik Indonesia. Sampai-sampai dirinya masih mengenang hari mencekam bergemuruh lemparan batu ke kantor PDI pimpinan Megawati. Perjuangannya untuk selamat dari huru-hara cukup tragis. Dia berlari keluar, akan tetapi pasukan Brimob telah mendobrak posko mahasiswa. Namun bukan Ridwan jika kehilangan akal. Dia berlari untuk kemudian meloncat melalui dinding belakang kantor sampai terjatuh di dapur rumah orang. Beruntungnya penjaga rumah itu berbaik hati kepada pejuang muda yang saat ini menjabat ketua umum Gemapuan. Ridwan ditolong malaikat dalam wujud manusia. Pergerakan kemanusiaannya terus berpacu, ingin mengalahkan waktu setelah pecah kerusuhan 27 Juli di Salemba, Matraman sampai Senen. Lelaki nasionalis sejati itu masih aktif melawan kesewenang-wenangan Orde Baru. Ridwan bergabung dalam Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Nusantara yang berbasis di Jakarta bersama Direktur Desmond J. Mahesa dan Sekjen Adian Napitupuluh. Lembaga ini sendiri menjadi organisasi gerakan politik dan perlawanan rakyat terhadap Orde Baru. Selain itu, lembaga ini membantu masyarakat yang tertimpa kasus hukum. Seiring waktu, gerakan tersebut menghasilkan cabang perlawanan yang dinamakan Forum Kota, yang disingkat Forkot. Ridwan salah satu pendiri Forkot, cabang perlawanan yang mampu merangkul 60 kampus di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi hingga Depok. Sesudah itu Ridwan lebih dekat dengan Megawati dan Taufik Kimas. Bahkan dia makan dan tidur di rumah mereka sebagai anak yang merindukan demokrasi. Akan tetapi huru-hara politik tanah air masih bergejolak. Banyak terjadi penculikan aktivis, salah satunya Direktur Lembaga Bantuan Hukum Nusantara Desmond J. Mahesa yang telah dianggapnya sebagai abang. Ridwan pun tak terkecuali sebagai korban penculikan. Bahkan sebelum Desmond J. Mahesa, Ridwan adalah salah satu orang yang aktif dalam persidangan PDIP di Pengadilan Jakarta Pusat. Saat itulah 8 orang intel membawanya ke ruang bawah pengadilan. Tak hanya dihantam boga mentah, tetapi juga buku ideologi dan identitas LBHN dilucuti oknum tak bertanggung jawab. Lanjut pada periode kerusuhan Mei 1998, Ridwan masih berada di tengah konflik politik negara terbesar di Asia Tenggara. Dia bersama seniornya, Olis, menyaksikan kegaduhan terencana. Dia melihat mobil truk yang menurunkan puluhan orang untuk melakukan penjarahan di swalayan Goro Pasar Minggu. Lalu puluhan orang itu menghasut masyarakat untuk melakukan tindak anarki. Sebagai salah satu kaum pergerakan, dirinya melihat betapa peliknya mewujudkan arah demokrasi negeri ini. Tugas mengawal perjuangan rakyat melawan kesewenang-wenangan penguasa pun dirasa menemui titik peralihan. Ridwan kembali menggeluti kehidupan sebagaimana masyarakat. Dia menjadi supir bus sampai akhirnya menerima pinangan kawan untuk membantu Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan presiden. Kerasnya kehidupan belum hilang dari seorang pejuang. Dirinya kembali terjun sebagai seorang supir. Namun, profesi tersebut belum mampu menyanggupi kebutuhannya dan keluarga, sampai dirinya terpaksa berutang untuk membuka usaha depot air isi ulang. Kesempatan merajut cita kemerdekaan Indonesia dalam panggung politik kembali Ridwan dapat saat ditunjuk untuk menjadi tim relawan Jokowi. Namun dunia usaha masih meneguhkan pilihannya.
Akan tetapi semangat perjuangannya mengawal ideologi Pancasila terus berkobar meski ia mencoba menghindar. Melihat karisma cucu proklamator Indonesia Insinyur Soekarno, muncullah ide menjadikan Puan Maharani sebagai calon presiden untuk mengawal pembangunan berdasarkan Pancasila. Terbentuklah organisasi Gema Puan Maharani Nusantara yang akhirnya berganti menjadi Generasi Muda Pejuang Nusantara atau disingkat Gema Puan. Saya DPP Generasi Muda Pejuang Nusantara atau Gema Puan dan bersama DPD Provinsi Lampung Gema Puan mendeklarasikan Mbak Puan Presiden 2024. Salam Pancasila. Salam Pancasila, salam Indonesia Emas, salam Gema Puan, merdeka! Dengan diiringi musik Lampung tidak menyambut kedatangan dan kehadiran dari Ketua Umum Gema Puan, Bapak Ridwan. Gema Puan sendiri telah melakukan deklarasi mendukung Puan Maharani maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Kenapa kita memberikan kepercayaan ini kepada Mbak Puan Maharani untuk menjadikan calon presiden 2024? Inti poin dari kemampuan ini adalah bagaimana Mbak Puan Maharani dan khususnya Gema Puan mampu mengimplementasikan Pancasila ini dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sebagai syarat administrasi atau hanya sebagai simbol negara saja, tapi bagaimana Pancasila itu benar-benar bisa diimplementasikan. Alhamdulillah, Gema Puan sudah membuktikan beberapa titik daerah mendeklarasikan diri. Yang pertama di Provinsi Jawa Timur di Kota Malang tanggal 10 Oktober 2021. Dilanjutkan di Kota Semarang tanggal 30 Oktober 2021. Lanjut lagi di Kabupaten Sumeneb tanggal 9 Desember 2021 dan ditutup akhir tahun kemarin di pemakaman pelataran Bung Karno. Kita berjanji ingin memenangkan Mbak Puan menjadi presiden 2024 tanggal 12 Desember 2021.